Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farkida Saputra, nomor BP 22101152610493, akan menjelaskan tentang PowerPoint saya, yaitu tentang konsep keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu pengertian keamanan sistem informasi. Menurut J. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Selain itu, keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua adalah ancaman dalam keamanan sistem informasi. Ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi dua macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif mencakup pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, modifikasi secara ilegal. Ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, bencana alam. 3. Kelemahan dalam keamanan sistem informasi merupakan cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan, maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Cacat sistem bisa terjadi pada prosedur, peralatan, maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contoh yang mungkin terjadi seperti setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar, atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Suatu pendekatan keamanan sistem informasi minimal menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman dan kelemahan. Kedua, pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. Sasaran utama dalam sistem informasi. Yang pertama, kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Klasifikasi metode penyerangan dalam keamanan sistem informasi. Beberapa kemungkinan serangan yang dapat dilakukan antara lain intrusion. Pada metode ini, seorang penyerang dapat menggunakan sistem komputer yang dimiliki orang lain. Sebagian penyerang jenis ini menginginkan akses sebagaimana halnya pengguna yang memiliki hak untuk mengakses sistem. Yang kedua, denial of service. Penyerangan jenis ini mengakibatkan pengguna yang sah tak dapat mengakses sistem karena terjadi kemacetan pada sistem. Contoh dari metode penyerangan ini adalah distributed denial of service, yang mengakibatkan beberapa situs internet tak bisa diakses. Banyak yang merupakan jenis serangan ini dan hanya berkonsentrasi pada intrusion saja. Pengamanan keamanan sistem informasi. Ada banyak cara mengamankan data atau informasi pada sebuah sistem. Pada umumnya, pengamanan data dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu pencegahan dan pengobatan. Yang pertama, pengendalian akses. Pengendalian akses dapat dilakukan dengan 3 langkah, yaitu identifikasi pemakai, pembuktian keaslian pemakai, otorisasi pemakai. 2. Memantau adanya serangan pada sistem. Sistem pemantau digunakan untuk mengetahui adanya penyusup yang masuk ke dalam sistem atau adanya serangan dari hacker. Sistem ini biasanya disebut intruder detection system. Sistem ini dapat memberitahu admin melalui email atau melalui mekanisme lain. Terdapat berbagai jenis untuk memantau adanya penyusup. Sekian materi dari PowerPoint saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.